Puji Tuhan, Shalom bagi jemaat yang ada di rumah. Kembali lagi kita ada di ibadah pendewasaan iman online. Untuk itu mari siapkan hati dan pikiran kita, bahkan tempat yang terbaik bagi Tuhan untuk kita bisa mengalami lawatan Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu mari persiapkan hati kita untuk kita mau masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari coba Tuhan kita angkat pujian ini dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu.
Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Dari hari ke hari, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bahkan sampai pada malam hari ini kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami datang kepada Tuhan dalam ibadah pendewasaan iman. Kami membutuhkan Engkau hadir bersama dengan kami malam hari ini Tuhan. Kami rindu, biar kiranya Engkau terus melawat kami. Di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuji Engkau Tuhan, hadirat-Mu menaungi setiap hati kami. Sehingga di saat-saat kami mengalami tekanan hidup, masalah yang silih berganti, kami akan mendapatkan jawaban bersama dengan Tuhan. Karena ada hadirat-Mu, ada lawatan-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami semua pada saat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, biar kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini dan kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lebih dalam untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang hidup menguasai setiap kami. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari bersama kita angkat puji ini, katakan bahwa kami lebih dalam untuk menyembah-Mu Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Sama katakan, Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku,
menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari setiap umat Tuhan sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sungguh Engkau baik. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, hanya Engkau yang layak disembah, yang layak disembah, yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan malam ini. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang layak. Kami sembah, kami sembah. Jesus, haleluya, haleluya. Iralamaya, ralamaya, ralamasya, ralamo. Jesus, Jesus, haleluya. Siaralamaya, ralamaya, ralamaya, ralamasya, ralamo. Iralamaya, ralamaya, ralamaya, ralamo. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus. Mari alami hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dia sedang menjamah kita. Siaralamaya, ralamaya, ralamo. Idanaramashya, ralamaya, 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 ralamo. Jesus, kami sembah. Biar hadirat-Mu tercurah dalam setiap hati kami malam ini Tuhan. Yesus, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya ralamaya, ralamaya, ralamasya, ralamaya, ralamaya, ralamaya. Ida ralamaya,
Mari terus alami hadirat Tuhan malam ini. Jesus, Jesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, 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 bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Roh Kudus. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini, sebab perbuatan-Mu dahsyat dan sungguh ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami siap untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Bersama saya katakan haleluya, amin. Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan pada malam hari ini. Sebab Dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sama katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Sama-sama lambaikan tangan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati pujian kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan memotivasi kita di tengah-tengah kondisi situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu,
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, Shalom, selamat malam buat saudara-saudaraku yang di rumah. Mari kesempatan malam hari dalam pendesaan iman, ibadah kita boleh semakin sungguh untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Makanya kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan. Kita baca terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Berikutnya kasih dan damai. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memberkati. Kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami rindu sharing firman Tuhan. Urapi kami, sehingga saat kami mengerti kebenaran, kami boleh mengerti dan melakukan. Sehingga kehidupan hari lepas hari kami semakin masuk rencana-Mu. Urapi kami semua, dan kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari untuk kita perhatikan ayat pembacaan kita malam hari ini.
Firman Tuhan berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Saudara, dalam hidup hari-hari ini kita diajar Tuhan untuk semakin menjaga kebersamaan, kesatuan. Makanya kita diluaskan dengan meninggalkan kesibukan-kesibukan dan kita bersatu di rumah. Kita bersatu dalam kebersamaan. Mungkin selama ini kita hidup dengan kegiatan kesibukan masing-masing. Tapi saudara, saat ini Tuhan sedang menuntun kita semua anak-anak Tuhan untuk semakin menjaga kebersamaan lebih dalam hadirat Tuhan, sehingga menjadikan keluarga yang semuanya memuliakan nama Tuhan. Boleh kita membawa dengan rendah hati, kita mau saling sharing, menjaga kebersamaan dengan kasih, sehingga akan muncul suatu kehidupan rumah tangga yang semakin harmonis, sehingga apapun yang diperhadapkan di lingkungan kita punya hidup, dengan tantangan pergumulan hidup yang semakin sulit, tapi dengan kesatuan di dalam keluarga, lebih dengan Tuhan, memampukan kita untuk keluar, melangkah untuk kuat dan menjadi pemenang. Makanya firman Tuhan menasihati kita, mari kita hendaklah hidup dalam kebersamaan, kesehatian, saling mengasihi, penyayang dan rendah hati. Sebab Tuhan Yesus sudah beri contoh yang terbaik. Tuhan Yesus meninggalkan takhta kemuliaan-Mu dan turun untuk kemudian menjadi hamba, untuk kemudian melayani sampai kita kemudian mengerti kebenaran, dan kemudian Tuhan masuk di dalam penderitaan untuk menyelamatkan kita semua. Kita mengerti bahwa penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu sangat luar biasa beratnya. Sampai waktu di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa kalau boleh lalu cawan penderitaan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Tuhan siap menerima, menjalankan kewajibannya untuk membawa hidupnya, supaya kita semua dengan penyerahan hidupnya kita diselamatkan. Makanya Tuhan mengajak kita, mari malam hari ini kita semakin mengerti Tuhan betul peduli kita punya hidup. Sehingga dia menunjukkan bahwa dia sangat perhatian, mengasihi kita lebih segala-galanya. Makanya kita juga pun harus mulai memupuk kebersamaan, sehati, seperasaan, saling menyayangi dan rendah hati di rumah tangga. Sehingga dikala ini muncul akan membawa kita bisa praktik keluar. Sehingga orang-orang sekeliling bisa melihat ada sesuatu buah, sesuatu yang boleh dirasakan, di mana kasih Bapa boleh mengalir keluar. Hari-hari ini kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab yang menentukan kita punya hidup nanti finalnya ke surga adalah saat-saat kita masih diberi kesempatan hidup untuk kita memunculkan, menyatakan bahwa kita adalah orang yang menjadi alatnya Tuhan. Dengan kita mempraktikkan kasih Bapa, kita mempraktikkan bahwa kita saling dengan rendah hati, belajar menerima kekurangan orang lain, belajar untuk saling mensupport, sehingga kita bertumbuh bersama memuji muliakan nama Tuhan. Dengan kehidupan yang berjalan dengan kebersamaan, kita akan saling merangkul, mari kita bawa sama-sama untuk maju bersama, menikmati berkat bersama. Penderitaan-penderitaan yang sedang kita alami dan seluruh dunia alami hari-hari ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengkoreksi kita punya hidup, untuk membawa, mari adakah selama ini kita melakukan kebenaran atau hanya berjalan dengan kemauan sendiri. Dan saat kita mengerti, mari kita kembali pada kasih dalam Yesus Kristus yang menginginkan agar kita mempraktikkan kebenaran itu dengan kasih. Kalau selama ini kita mungkin dengan kesibukan masing-masing, kita acuh dengan orang yang ada sekitar. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang membawa mulai di tengah keluarga, kita saling peduli, saling memperhatikan. Dan sama-sama kita membangun mesbah doa di rumah tangga. Mengajak satu yang lain bersatu indah di hadapan Tuhan. Karena saat ini juga Tuhan mengajar kita semua, harus ada naik doa pujian di rumah tangga kita masing-masing. Kita mau belajar menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita punya hidup, kita tetap dikuatkan, kita tetap dimampukan. Dan lebih kita berhidup tetap di dalam rencana Tuhan. Saudara, kesulitan demi kesulitan yang sedang dihadapi dunia saat ini, itu bagian dari penggenapan firman Tuhan, di mana semakin kita masuk dalam akhir zaman, kesulitan, penderitaan itu semakin banyak. Makanya di saat kita tetap melekat dengan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, mulai muncul kebersamaan. Maka kita akan saling mendukung, saling mensupport, agar kita kuat, agar kita mampu. Mari saudara, hari-hari ini, kalau mungkin ada keluarga kita, saudara kita,
yang mungkin dalam keadaan stres dengan melihat kondisi keadaan yang ada. Jadilah kita pribadi mulai mengulurkan tangan. Mari sama-sama untuk ada perhatian. Kita mau berbagi, kita mau menunjukkan kita mengasihi Tuhan melalui kita membagikan segala sesuatu yang ada. Sehingga hidup ini nantinya dinilai Tuhan dengan nilai yang terbaik. Sebab setiap perjalanan kita punya hidup sedang dinilai Tuhan. Maka kita harus menjaga kebersamaan. Kolose 2 ayat 2 firman Tuhan berkata, di dalam Kolose 2 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Jadi firman Tuhan berkata supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, dalam kasih dan dalam kasih. Kasih mampu menutupi kekurangan orang lain. Kasih mampu tidak melihat mengungkit-ungkit kesalahan yang ada, tapi mampu untuk saling membangun dan mengajak kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan begitu mengasihi pada kita punya hidup sampai Dia rela meninggalkan kemuliaan dan menderita di muka bumi untuk memberikan jalan keluar kita diselamatkan, dipulihkan. Makanya Tuhan berkata, mari selain kita mengasihi, ayat yang ke-9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kita menjadi orang yang suka membalas. Karena ada firman Tuhan berkata, hak membalas itu hanya milik Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan berkata, jangan ambil milik Tuhan. Biar pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi kita belajar untuk punya kerendahan hati. Kita belajar untuk sabar. Kita belajar mengendalikan diri. Sehingga apapun yang terjadi dalam kita punya hidup, kita belajar menyerahkan sama Tuhan. Kita belajar, Tuhan silakan mengerjakan. Sebab kalau Tuhan yang mengerjakan, maka segala sesuatu itu indah pada satu waktu yang ada. Dan kita boleh menjadi pemenang. Karena Tuhan mengharapkan kita menjadi gereja Tuhan yang berkemenangan. Anak-anak Tuhan yang memiliki kemenangan, maka lakukanlah firman Tuhan. Saat kita melakukan firman Tuhan dan selalu tekun di dalamnya, firman Tuhan berkata Dia akan tetap menjaga, melindungi kita punya hidup. Ketekunan dalam kita menjalankan firman Tuhan itu penting. Karena tanpa ketekunan kita mungkin hanya melakukan saat kita dalam keadaan baik. Tapi saat kita dapat tekanan kita tidak. Tapi Tuhan berharap jangan seperti itu. Jadilah pribadi, gereja anak Tuhan yang tetap menempatkan kebenaran dalam perjalanan hidup semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan hiduplah berubah. Jangan kita mempertahankan kehidupan yang salah. Tahu-tahu tidak benar, kita lakukan terus yang tidak benar. Nantinya akan ada dampak. Makanya mari saudara, di dalam situasi kondisi yang semakin begitu banyak hal-hal tantangan pergumulan hidup, kita dipakai Tuhan, disupport Tuhan untuk munculkan hidup yang berkemenangan. Dengan kita melangkah menjalani hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga perjalanan hidup ini semuanya tidak sia-sia. Dan lebih dari itu kata firman Tuhan, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ternyata untuk memperoleh berkat kita harus memberkati. Ternyata untuk kita menikmati sesuatu janji Tuhan, kita harus melakukan dulu. Makanya saudara, Tuhan sedang mengajak, adakah hari-hari kita memberkati? Kalau kita hanya hidup egois, maka keegoisan itu tidak akan muncul dengan gaya hidup kita saling memberkati. Tapi Tuhan mengajak kita saudara, karena Tuhan mengharapkan kita hidup dalam saling memberkati, saling mensupport, saling perhatian, saling mendukung, dan merangkul membawa kita maju untuk sama-sama kita boleh muliakan nama Tuhan. Sebab dengan kita membagikan, melakukan kebenaran yang benar, maka saudara, hidup kita akan ada perubahan yang memuliakan nama Tuhan. Karena dengan berubah semakin indah pada saat waktu. Kita lihat dalam Yeremia 4 ayat yang kedua. Yeremia 4 ayat yang kedua. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Kata firman Tuhan, dikala kita saudara hidup di dalam kasih, saling memberkati, maka saudara kita akan melihat di sekeliling sampai bangsa pun saling memberkati. Karena ada nampak kebenaran firman Tuhan yang terjadi. Makanya saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar menjadi pelaku yang kebenaran yang sudah kita pahami untuk kita praktekkan di dalam setiap kita punya hidup.
Kenapa saudara Tuhan mengajak kita untuk kita saling memberkati? Sebab dengan apa yang ada dalam kita punya hidup, boleh membagikan, memberkati bagi orang-orang lain yang mungkin hari-hari membutuhkan. Yang mungkin hari-hari sangat untuk menginginkan sesuatu lebih dalam kasih, perhatian, empati kita pada orang lain. Mari saudara, pemerintah sudah mengajarkan kita untuk mari berbagi satu yang lain, untuk saling menjaga satu yang lain, untuk kita mungkin membatasi segala sesuatu yang seringkali mungkin lalu kita tidak melihat orang lain. Tapi kita diajak oleh pemerintah, mari untuk kita menuntaskan semua apa yang sedang terjadi. Kita belajar menahan diri, kita belajar kemudian untuk saling memperhatikan satu yang lain. Sehingga apapun yang sudah dicanangkan, semua boleh berjalan yang terbaik. Terlebih kita sebagai gereja Tuhan, sehingga boleh nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Saudara ini ke Tuhan, dalam hidup ini kita hanya sementara. Jadi belajar membagi, belajar melakukan sesuatu untuk orang lain boleh nikmati, boleh rasakan. Sehingga orang-orang yang ada saudara mungkin merasa terhilang, merasa tidak ada arti. Tapi hadirnya kita mensupport mereka, mendukung mereka, memberkati mereka. Mereka berasa menikmati ada sesuatu yang beda. Ada ternyata orang-orang yang masih peduli. Mari kita dituntut Tuhan hari-hari ini. Jadilah anak Tuhan yang mau melakukan kebenaran. Salah satu saudara adalah berbagi. Berbagi ini bukan berbicara dana uang, tapi juga bisa berbagi dalam hal kita saling mensupport, kita saling menasihati, kita saling mendukung, menghargai, mengasihi. Maka ujung-ujungnya saudara, kita akan menjadi satu komunitas yang memuji muliakan nama Tuhan. Hidup kemudian penuh dengan diberkati Tuhan. Karena apa? Hidup dalam kemenangan. Makanya malam hari ini mari, di saat kita mungkin ada di rumah, kita renungkan kebenaran firman Tuhan, kita belajar. Adakah dalam hidup kita ini orang yang masih menjalani hidup yang salah? Saat ini Tuhan sedang menginginkan kita berubah untuk menjadi gereja pribadi yang mengerti hidup harus diisi dengan sebaik mungkin. Sehingga saatnya dia datang kali kedua, semuanya kita dalam hal layak dan berkemenangan bersama Tuhan. Yang menentukan kita pada finish nanti adalah saat kita mau belajar melakukan kebenaran dengan baik, setia taat sampai akhir. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Dan makanya itu mari kita saling mengajak, saling peduli, saling memperhatikan. Sehingga di dalam kebersamaan kasih Bapa boleh turun melingkupi kita, dan kita boleh menjadi gereja yang menikmati kemenangan yang hidup luar biasa. Kita bersyukur biar malam hari kesempatannya ada, kita boleh mengerti kebenaran, dan mari sama-sama kita renungkan, dan kemudian kita boleh jalani kehidupan untuk kemudian kita menjadi pemenang dan berkemenangan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri semua, mari kita mau mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh dalam kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang dijaga dan pelihara Tuhan. Membawa kami Tuhan tetap setia melangkah bersama Tuhan.
Mari Tuhan Yesus memberkati semua umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, sehingga dalam perjalanan hidup yang mengerti kebenaran, melakukan kebenaran, hidup kami disertai Tuhan, dalam usaha kami, dalam pekerjaan rumah tangga kami, dalam aktivitas kehidupan kami, lebih iman percaya kami, sehingga kami boleh bertumpur kemenangan. Dan apapun tantangan pergumulan hidup yang ada, Tuhan tetap menjaga, memelihara, membentengi kami semua, dan kami berjalan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dengan bilur-Mu, yang terikat dilepaskan dengan kuasa-Mu Tuhan, dan yang mendapat masalah Tuhan beri jalan keluar. Apapun yang diperhadapkan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada kemenangan. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu, dan oleh sebab Tuhan kami bawa serahkan seluruh umat-umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun juga kerinduan yang ada, Tuhan Engkau berperkara. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Seluruh yang menjadi asa, cemar, rumah, kendaraan, kebun, tempat kerja, tetap serahkan dalam tangan Tuhan, menjaga, membentengi, dan pasukan malaikat, semua aman baik. Jaga pastor dan lindungan-Mu, dan semua aktivitas hidupan kami sertai Tuhan. Terima kasih, satukan hati kami berdoa bagi pemerintah Tuhan. Mari berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, sehingga mereka diberi kekuatan kesehatan menjalankan tugas tanggung jawab yang berat, sehingga mereka mampu Tuhan lebih untuk membawa semua dalam kondisi aman baik. Setiap para medis Tuhan yang menjaga kesehatan, yang mengatur, memelihara, Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan, sehingga mereka dimampukan dengan bijaksana, dan mereka boleh membawa semua dalam posisi yang sakit disembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Terjadi juga pemulihan. Terima kasih, dan itu boleh mengalir kepada semua daerah, termasuk Sulawesi Tengah diberkati Tuhan, sehingga dengan berkat-berkat yang ada, para pemerintah Sulawesi Tengah mampu Tuhan memanage dengan terbaik, dan lebih Tuhan para tim medis mampu menjalankan yang mana yang sakit dijamah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan mereka Tuhan, dan berkat Allah mengalir bagi keluarga semua. Juga kebutuhan-kebutuhan yang ada Tuhan siapkan Tuhan, sehingga semua mampu menyelesaikan semua. Dan kami bersyukur di kota Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli berkat Tuhan, sehingga semua aman baik. Oleh sebab Tuhan kami serahkan, menutup setiap pintu-pintu masuk yang kemudian tidak ada satupun virus yang masuk, semua dalam lindungan Tuhan, baik pintu darat, udara, laut. Terima kasih, kami bersyukur memberkati pemerintah Toli-Toli, bupati, wakil bupati, semua para yang telah bertugas Tuhan. Mari berkati mereka semua, juga para TNI Polri diberkati, sehingga mereka menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, dan lebih kekuatan kesehatan menjadi bagian mereka semua. Lebih Tuhan kami kita berdoa untuk para medis, sehingga mereka diberi kekuatan kesabaran untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang berat, karena kami tahu Engkau Allah juga memakai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya, dan memberkati kami paling-paling Tuhan, melalui persoalan pribadi, keluarga diberkati Tuhan, juga Dion diberkati Tuhan nama-Mu, sehingga kami belajar memberi yang terbaik. Sukacita Allah mengalir bagian bagi kami semua, dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sempurnakan pujian, penyembahan, firman Tuhan, doa-doa persembahan biar sempurna, sehingga semuanya sempurna mengalir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan mari Bapa surga turunkan berkat bagi kami. Turunlah berkat Tuhan, menjadikan kita kuat, sehat, berkemenangan, hidup di dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan berhasil mulai hari ini sampai Maret nyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kami nikmati mengucap syukur berkat dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan mengakhiri pertemuan ini. Haleluya, sama-sama kita berkata amin.